Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Herul Fahrul-Rizal akan menjelaskan materi tentang nasionalisme Cina. Mari kita bahas sedikit tentang sejarah nasionalisme Cina. Oke, berbicara tentang nasionalisme Cina, kita akan mempelajari tentang bagaimana eksistensi sebuah dinasti terakhir, namanya dinasti Qin atau juga disebut sebagai dinasti Manchu. Sebelum kita membahas tentang dinasti Manchu, saya akan sedikit gambarkan tentang bagaimana silsilah dari dinasti Manchu ini berdiri. Jadi singkatnya, berbicara tentang dinasti Manchu, kita berbicara tentang sebuah wilayah dataran Cina di bagian timur. Jadi di Cina Timur ada sebuah wilayah yang namanya adalah wilayah Manchuria. Nah, orang-orang di wilayah Manchuria ini juga sering disebut sebagai orang-orang Manchu. Nah, wilayah Manchuria ini terdiri dari beberapa jurci atau beberapa klan atau kelompok. Nah, salah satu klannya dipimpin oleh seorang tokoh namanya adalah Nurhaci atau juga disebut sebagai Nurhaci. Jadi tokoh Nurhaci ini punya ambisi untuk menyatukan juraci-juraci atau jurci-jurci yang ada di wilayah Manchuria. Mengapa demikian? Karena sepanjang hidup Nurhaci ini, di wilayah Manchuria ini sering terjadi beberapa perang antar jurci. Sehingga hal ini mengakibatkan Nurhaci punya keinginan yang besar, ambisi yang besar untuk menyatukan beberapa jurci atau beberapa kelompok. Sehingga dengan keberhasilannya ini, dia membuat sebuah dinasti yang namanya adalah dinasti Jin. Yang kemudian diganti oleh anaknya menjadi dinasti Qin. Pada perkembangannya, dinasti Qin ini menjadi sangat begitu besar, bahkan mengalahkan dinasti-dinasti yang begitu besar di Cina kala itu. Sehingga kala itu Cina singkatnya berubah menjadi dinasti Qin. Nah, kita akan belajar tentang dinasti Qin ini, bagaimana eksistensinya di wilayah Cina. Oke. Di tangan anaknya Nurhaci, dinasti Qin ini menjadi dinasti yang begitu luar biasa pesat perkembangannya dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan muncullah sebuah negara yang namanya adalah Inggris. Nah, negara Inggris lah yang membuat dinasti Qin ini pada akhirnya akan mengalami krisis, kesulitan. Karena pada dasarnya Inggris datang ke Cina itu membawa imperialisme modern, atau kita juga sering sebut sebagai imperialisme yang membawa motif 3F, food, fun, and fashion itu. Yang kemudian pada akhirnya Inggris punya ambisi untuk menguasai Cina. Dengan cara apa? Menghancurkan budaya atau karakter orang-orang Cina. Sebelum kita membahas tentang bagaimana teknik atau strategi yang digunakan oleh Inggris, kita kenal betul bahwa orang-orang Cina adalah orang-orang yang sangat begitu kreatif. Mereka punya cara berpikir yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Kita juga sering kenal orang-orang Cina itu adalah orang-orang yang ATM banget, amati, tiru, dan modifikasi. Bangsa Cina bisa membuat segalanya, mulai dari teknologi-teknologi yang canggih, bahkan sampai tusuk gigi pun mereka membuatnya. Sehingga orang Inggris punya ambisi menguasai wilayah Cina yang kaya sekaligus juga menghancurkan budaya Cina. Nah, maka dalam hal ini yang dilakukan oleh bangsa Inggris adalah dengan cara memasukkan candu atau juga memasukkan opium ke wilayah Cina. Jadi cara orang Inggris menghancurkan budaya Cina adalah dengan cara merusak pola pikir orang-orang Cina. Nah, salah satunya adalah dengan memasukkan opium tadi. Opium ini mungkin salah satu kandungan yang bisa merusak pemikiran orang-orang Cina. Sehingga kala itu pada akhirnya orang-orang Cina yang biasanya gesit, cepat tanggap, ATM banget, amati tiru modifikasi banget, kreatif banget, kemudian berkembang menjadi orang-orang yang sedikit lambat, kemudian mengalami penurunan intensitas pemikiran. Sehingga ketika dicari atau amati oleh pemerintahan dinasti Qin atau dinasti Manchu tadi, maka akhirnya diketahuilah bahwa yang menyebabkan adanya penurunan intensitas pemikiran orang-orang Cina ini karena adanya opium yang disebarkan oleh orang-orang Inggris. Sehingga kala itu dinasti Qin melarang masuknya opium ke wilayah Cina. Namun pada akhirnya karena kekeras kepalaan orang-orang Inggris, pada akhirnya orang Inggris tetap memasukkan opium ke wilayah Cina, hingga akhirnya puncaknya ketika orang-orang Inggris tertangkap basah membawa opium dalam jumlah banyak di sebuah kapal yang kemudian oleh orang-orang dinasti Qin dibuang ke lautan. Dan pembuangan
candu atau opium ini mengakibatkan orang Inggris menjadi rugi. Dan karena itulah terjadilah perang yang namanya perang candu. Teman-teman silahkan boleh scan barcode yang ada di PPT ini. Nanti kalian bisa membaca tentang bagaimana perang candu, historisnya seperti apa, kemudian bagaimana akhirnya, bagaimana berjalan dan seterusnya. Yang kemudian yang kedua adalah, kalau saya gambarkan dinasti Qin ini adalah dinasti yang maju, kemudian berubah menjadi dinasti yang mengalami krisis. Penyebabnya adalah adanya penurunan intensitas pemikiran orang-orang Cina. Karena candu ini kemudian dimenangkan, perang candu ini dimenangkan oleh pasukan Inggris 2 kali berturut-turut. Hal ini mengakibatkan orang-orang Cina akhirnya mengalami krisis, baik dalam segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Maka perang candu ini kalau saya gambarkan adalah penyakitnya. Jadi kalau kita gambarkan, perang candu ini adalah penyakit yang mengakibatkan dinasti Qin mengalami pemerosotan, mulai dari berbagai aspek. Dan karena perang candu ini dimenangkan oleh Inggris juga, maka budaya-budaya Inggris mulai masuk ke Cina, termasuk ajaran agama Kristen. Nah, yang kedua adalah setelah perang candu mengakibatkan Cina menjadi krisis, menjadi susah dan lain sebagainya, diperburuk kembali oleh pemberontakan, namanya pemberontakan Taiping. Jadi singkatnya, kalau kita berbicara tentang pemberontakan Taiping, ini munculnya seorang tokoh namanya Kuan. Kalian bisa cari ya, siapa nama asli dari Kuan ini. Si Kuan ini adalah orang yang mengalami kekecewaan dalam proses dia mengejar karirnya, hingga akhirnya ketika dia healing, ketika dia menenangkan diri, dia merasa ada sebuah cahaya yang datang, kemudian menganggap bahwa si Kuan ini sebetulnya adalah adiknya dari Yesus. Jadi si Kuan punya kepercayaan bahwa dia berdasarkan apa yang dia alami, yaitu melihat cahaya tadi, dia adalah seorang adik Yesus yang kemudian dia pengen atau ingin meluruskan ajaran agama Kristen di Cina. Jadi menurut si Kuan, ajaran agama Kristen yang menyebar hasil dari kedatangan bangsa Inggris ke Cina itu adalah sebuah agama Kristen yang melenceng, sehingga si Kuan punya ambisi untuk meluruskan itu karena dia adalah adik Yesus menurut kepercayaan dia. Maka karena itulah akhirnya si Kuan mengumpulkan orang-orang yang mengalami krisis tadi itu. Jadi gara-gara masyarakat Cina krisis, artinya kan banyak yang kelaparan, banyak yang mengalami masa susah dan seterusnya. Hingga akhirnya hal inilah yang kemudian jadi momentum si Kuan untuk merayu orang-orang Cina agar dia bisa masuk ke wilayah pengaruh dari si Kuan. Dan inilah yang kemudian kalau kita sebutkan adalah kendaraan. Si Kuan bilang, dari pemberontakan Taiping inilah kita akan hancurkan dinasti Manchu atau dinasti Qin. Jadi kalau saya gambarkan, perang candu adalah penyakitnya, penyebab krisis. Krisisnya dimanfaatkan oleh seorang tokoh namanya Kuan melalui kendaraan yang namanya pemberontakan Taiping untuk menghancurkan dinasti Manchu atau dinasti Qin. Diperparah lagi oleh kekalahan Cina di perang Jepang-Cina I. Nah ini kalau kita gambarkan, ada sebuah wilayah di dataran dekat ini ya, di dekat Jepang ada sebuah dataran yang namanya adalah Korea. Nah, wilayah Korea ini punya pengaruh besar dari pengaruh Cina. Nah, jadi wilayah Korea itu dipengaruhi besar oleh bangsa Cina sejak lama. Sehingga kala itu ya Korea walaupun wilayahnya jauh dari Cina ini seperti miliknya Cina. Nah pada akhirnya kala itu ketika Cina mulai merosot, ada sebuah wilayah baru yang sedang naik daun, namanya adalah Jepang. Yang kemudian wilayah Jepang ini atau negara Jepang ini punya keinginan untuk mengambil alih wilayah Korea. Maka akhirnya adalah upaya untuk mengambil Korea tapi ditahan oleh Cina. Makanya terjadilah perang yang namanya perang Jepang-Cina. Jepang-Cina I tersebut. Nah dalam perang ini karena kondisinya tadi Cina sedang mengalami krisis dengan adanya perang candu, diperparah lagi dengan adanya pemberontakan Taiping, mengakibatkan dalam perang Jepang-Cina ini Cina tidak punya potensi yang besar. Artinya kekuatannya cukup lemah, sehingga kala itu Cina berhasil dikalahkan oleh Jepang. Yang kemudian dengan kekalahan ini menandakan ada beberapa hal yang harus diserahkan, termasuk wilayah-wilayah yang strategis bagi bangsa Cina.
Dan hal ini menyebabkan kehancuran bagi bangsa Cina atau dinasti Manchu. Terakhir adalah adanya pemberontakan Boxer. Berbicara tentang pemberontakan Boxer ini sama, kalau di Indonesia tuh ada wilayah namanya adalah orang-orang suku Dayak lah, atau suku-suku Baduy, orang-orang yang menolak adanya pembaharuan. Nah, ini juga sama, orang-orang Boxer itu adalah orang-orang Cina kuno yang berasal dari pedesaan. Mereka menolak pembaharuan atau budaya-budaya Inggris, sehingga kala itu karena kebencian terhadap budaya Eropa atau Inggris salah satunya, maka ketika ada orang Inggris yang datang ke pedesaan, orang-orang Boxer ini kemudian memukuli sampai mati orang-orang Inggris dengan menggunakan teknik boxing sebagai teknik perangnya. Maka orang-orang Inggris menyebutnya adalah pemberontakan Boxer atau orang-orang Boxer. Nah, pemberontakan ini awalnya kecil sebetulnya, hanya ada di pedesaan saja, tapi berdampak menjadi sangat begitu besar karena nanti dinasti Manchu menunggangi pemberontakan Boxer atau mendukung pemberontakan Boxer. Namun pada akhirnya juga Inggris tidak diam begitu saja. Dia meminta bantuan aliansi atau 8 negara Eropa untuk membantunya, sehingga akhirnya pemberontakan Boxer ini dapat diredam. Kita lanjutkan. Nah, karena pemberontakan tadi, maka akhirnya dinasti Manchu menjadi sangat begitu hancur di mata rakyat. Jadi yang kemudian hal ini menyebabkan masyarakat tuh sangat tidak percaya kembali kepada dinasti Manchu. Jadi ini yang kemudian disebut sebagai sebab munculnya nasionalisme. Jadi nasionalisme di Cina itu dilatar belakangi oleh lenyapnya kepercayaan rakyat kepada dinasti Manchu. Dilatar belakangi oleh kehancuran dinasti Manchu yang tadi kita sebutkan penyebabnya. Yang kedua adalah adanya pemerintahan yang kolot. Kita bisa gambarkan bahwa orang-orang yang disebut sebagai dinasti ini juga disebut di Cina sebagai putra langit. Jadi kepala dinasti atau kaisar itu disebut sebagai putra langit yang keputusannya sifatnya adalah tetap. Hal ini yang kemudian dianggap sebagai kebijakan yang kolot. Kemudian kebijakan dinasti Manchu yang memperketat rakyat, yang mempersulit rakyat itu juga menyebabkan rakyat sudah menganggap tidak relevan lagi dalam kehidupan di masa Cina hari ini. Terakhir adalah kekalahan Cina dalam perang Jepang yang menyebabkan image Cina kala itu sangat begitu merosot di mata dunia sebagai negara yang kuat awalnya, kemudian menjadi negara yang dianggap sebelah mata. Nah, maka muncullah atas dasar kesulitan ini muncullah seorang tokoh yang berlatar belakang intelektual atau juga disebut sebagai kaum terpelajar. Tokohnya namanya Sun Yat-sen. Tokoh Sun Yat-sen ini yang kemudian mengajarkan orang-orang Cina, hei orang-orang Cina, kalau kalian lelah untuk dijajah, maka kalian harus bersatu dengan konsep San Minchu. Konsep San Minchu ini mungkin mirip-mirip seperti Pancasilanya orang-orang Indonesia. Kalau Indonesia punya Soekarno dengan Pancasilanya, ya orang-orang Cina punya Sun Yat-sen dengan San Minchu-nya. Apa aja ajarannya? Satu, ajarannya namanya Minhesen. Apa itu Minhesen? Minhesen itu adalah kebangsaan atau nasionalisme. Jadi Sun Yat-sen bilang bahwa rakyat Cina harus bersatu. Walaupun klaim mereka berbeda, jurci mereka berbeda, tapi kalau mereka udah berkumpul, maka mereka harus memegang Minhesen. Apa itu Minhesen? Kebangsaan atau nasionalisme. Kebangsaan nasionalisme yang mana? Kebangsaan dan nasionalisme bangsa Cina. Yang kedua adalah Mingsu. Yang harus dibela oleh pemerintah kala itu adalah rakyat dan suara rakyat. Jadi Sun Yat-sen bilang bahwa yang harus kita perjuangkan adalah kerakyatan dan demokrasi atau suara rakyat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Mingsheng. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan atau sosialisme. Nah, inilah ide atau ajaran yang kemudian memunculkan rasa cinta tanah air dari bangsa Cina. Nah, ini kisahnya ya. Kalau kita baca, simpelnya adalah Sun Yat-sen awalnya berjuang, kemudian dengan konsep San Minchu-nya dia menyatukan orang-orang Cina, merangkul orang-orang Cina. Tapi pada akhirnya ada sebuah perbedaan pendapat. Ada orang-orang yang kemudian ingin Cina berhaluan republik yang kemudian dipimpin oleh Sun Yat-sen sendiri sebagai presidennya. Ada juga orang-orang yang pengen tetap dinasti, mempertahankan konsep dinastinya. Maka diangkatlah seorang tokoh namanya Piwi. Usia masih 2 tahun. Jadi usia 2 tahun sudah menjadi seorang kaisar di Cina. Tapi tentunya usia 2 tahun ini tidak bisa memimpin Cina, maka akhirnya diwakili oleh seorang tokoh namanya adalah Yuan Shikai. Yang akhirnya nanti kepemimpinan terbagi menjadi 2, dipimpin oleh Yuan Shikai dengan dinastinya, dan yang kedua adalah Sun Yat-sen dengan Republik Tiongkoknya. Nah, tapi pada akhirnya ini tidak lama karena Sun Yat-sen merasa jika ini terus berpecah belah, maka nanti ada lagi peperangan, sehingga Sun Yat-sen mundur dari jabatannya untuk menghindari perang. Tapi tidak lama dari itu Yuan Shikai wafat, akhirnya Sun Yat-sen juga kembali ingin mengambil alih wilayah Cina. Namun pada akhirnya di
wilayah Cina Utara berdiri sebuah partai komunis Cina dengan nama konsepnya adalah Kuomintang di bawah pimpinan Li Lisan. Yang kemudian hal inilah yang mengakibatkan Sun Yat-sen tidak berhasil menyatukan Cina secara utuh sebagai sebuah negara republik, karena nanti Cina didominasi oleh orang-orang komunis sampai detik ini. Itu aja yang kita akan sampaikan di pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya mengenai nasionalisme India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.